Seperti kata pepatah, bangsa yang kuat lahir dari generasi yang sehat, dan generasi yang sehat lahir dari keluarga yang peduli gizi. Coba bayangkan, seorang anak yang datang ke sekolah tanpa sarapan. Perutnya kosong, tenaganya lemah, konsentrasinya buyar di kelas. Sekarang, bandingkan dengan anak yang berangkat sekolah dengan sarapan sehat. Nasi, telur, sayur, dan segelas susu. Ia lebih bersemangat, aktif, dan mampu menyerap pelajaran dengan baik. Inilah dampak nyata gizi dalam kehidupan sehari-hari. Gizi bukan hanya tentang makanan di meja, tetapi tentang masa depan bangsa. Karena setiap suapan yang bergizi sejatinya adalah investasi untuk mencetak generasi emas Indonesia. Halo semua, dalam perjalanan menuju Sustainable Development Goals 2030 dan visi besar Indonesia Emas 2045, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama bangsa. Namun, kualitas ini tidak bisa tercapai tanpa gizi yang cukup dan pendidikan sejak usia dini. Disinilah peran orang tua menjadi sangat penting. Menurut data Kemendikbudristek, ada lebih dari 53 juta siswa aktif di Indonesia. Mereka adalah harapan penerus bangsa. Namun, tantangan besar masih menghantui, yaitu stunting. Data survei status gizi Indonesia 2022 menunjukkan prevalensi stunting masih mencapai 21,6%. Masalah ini bukan hanya soal tinggi badan, tetapi cerminan kegagalan gizi kronis yang mempengaruhi kecerdasan, produktivitas, hingga daya saing bangsa. Melalui program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, angka stunting ditargetkan turun menjadi 19,8%. Tetapi, program ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan orang tua. Edukasi mengenai pola makan sehat, pentingnya sarapan, dan kecukupan protein harus ditanamkan sejak dini. Orang tua adalah garda terdepan gizi. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sangat relevan dengan isu gizi ini. SDGs nomor 2, tanpa kelaparan. Dan nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera bisa tercapai jika orang tua berperan aktif. SDGs nomor 4, pendidikan berkualitas, menuntut anak-anak yang sehat secara fisik dan cerdas secara kognitif. SDGs nomor 5, kesetaraan gender, menegaskan peran penting ibu sebagai agen pendidikan gizi. Dan SDGs nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, memastikan bahwa generasi yang sehat akan tumbuh menjadi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing. Sudah saatnya program-program besar tidak hanya dilihat sebagai kebijakan. Sudah saatnya program-program besar tidak hanya dilihat sebagai kebijakan struktural, tetapi juga kultural. Masyarakat, khususnya orang tua, harus menjadi subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Jika keluarga diperdayakan, cita-cita SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045 akan benar-benar terwujud. Dari rumah-rumah kecil di pelosok negeri, lahirlah generasi emas yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa maju. Saya percaya investasi gizi hari ini adalah kunci masa depan Indonesia. Marilah bersama kita wujudkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Mulailah dari hal-hal kecil, membiasakan sarapan sehat, memberi bekal sederhana tapi bergizi, dan mengurangi jajanan instan berlebihan. Dari langkah kecil itulah perubahan besar untuk bangsa bisa dimulai. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa.